Akhirnya drama Thailand yang paling ditunggu-tunggu tayang juga setelah sebelumnya ngaret dari jadwal yang sudah dijanjikan tayang pada pertengahan tahun ini. Tapi tak apa-apa, yang pasti kita akan mereviewnya karena drama Thailand ini Mimin kadang-kadang dari awal tidak akan mengecewakan penonton. Ingat, drama ini adalah garapan dari rumah produksi Thailand yang dibantu pihak luar. Dan mungkin bagi kalian pecinta drama atau film-film dari Thailand pasti setuju kalau kualitas mereka memang di atas rumah produksi negara tercinta kita, atau bisa disebut mereka ini Koreanya Asia Tenggara atau rajanya film dan drama di Asia Tenggara ini. Untung diadaptasi oleh Thailand ya. Coba kalau Indonesia, janjinya tamat 16 episode, ujung-ujungnya sampai ratusan bahkan ribuan episode nggak tamat-tamat. Padahal ceritanya muter-muter aja terus di situ hanya demi cuan tanpa kualitas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan sinopsis episode satunya, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Drama ini diawali oleh seorang siswi bernama Goria yang dihampiri seorang murid baru pindahan dari Amerika Serikat bernama Hana. Goria langsung memberitahu kalau bukannya dia sombong selalu menyendiri, melainkan karena dia merasa minder dengan teman-temannya yang merupakan anak orang kaya. Sedangkan ia hanya orang miskin dan dapat sekolah di sekolah bergengsi itu karena mendapatkan beasiswa. Hana yang mendengar itu bukannya merasa risih, malah semakin tertarik dan mengajak Goria untuk berteman. Goria yang kini punya teman baru merasa senang, dan dia pun memperingati Hana kalau di sekolah mereka ini adalah sekolah yang dipenuhi perundung. Bahkan sekolah ini punya sistem game yang mempermainkan orang-orang yang menjadi target perundungan dengan melecehkan baik verbal maupun fisik, dengan memberikan orang tersebut penanda berupa kartu merah, dan si korban ini tidak akan bisa melaporkan apapun karena sistem game ini sudah terstruktur, di mana dengan rapi tidak meninggalkan jejak apapun, termasuk melakukan kekerasan di luar jangkauan CCTV. Jangankan melapor ke pihak luar, bahkan guru-guru dan kepala sekolah menutup mata karena takut dengan para murid yang merupakan anak-anak orang kaya dan pejabat. Nah, sistem perundungan ini didalangi oleh 4 sekawan anak orang paling berpengaruh yang disebut dengan Efor. Hari itu target perundungan adalah seorang siswa yang terkenal cerdas dan berprestasi. Dia mendapat kartu merah langsung dibully habis-habisan oleh siswa lain dan digiring sambil dihajar ke suatu tempat, di mana pada tempat tersebut Efor sudah menunggunya. Nah, sang ketua Efor bernama Time langsung menghajar dan memberitahu kesalahannya, yakni pria yang dirundung tersebut berniat membongkar sistem perundungan sekolah ke pihak luar secara diam-diam. Dan Time selaku pembuat sistem itu tidak terima permainannya diganggu oleh orang lain, makanya ia membuat pria itu jerah dengan merundungnya. Dan kekerasan ini juga disaksikan oleh Goria dan Hana dari kejauhan. Lalu usai kejadian itu, Goria yang kesal kenapa dirinya hanya bisa diam dan main aman melihat kejahatan di sekolahnya, berteriak melampiaskan kekesalannya di atap gedung. Tapi tak disangka, tanpa sepengetahuannya, teriakan curhat tersebut didengar oleh Ren, salah satu anggota Efor yang sering menyendiri dan tidur siang di atap gedung sekolah. Di tempat kerja part-time-nya, Goria menceritakan pengalamannya di sekolah kepada kedua rekannya. Nah, di sini kita diperkenalkan anggota Efor satu persatu lewat percakapan rekannya, yakni Gowao. Yang pertama adalah Time, seorang pewaris tunggal dan tampan grup Parama yang bergerak di bidang real estate. Time ini terkenal memiliki gaya yang keren, banyak uang, dan sosok yang sempurna. Namun hal ini dibantah oleh Goria kalau semua itu tidak benar karena didapat dari relasi dan juga hartanya. Lalu yang kedua adalah MJ yang memiliki wajah khas pria nakal alias bad boy. Dia adalah anak dari pemilik tempat hiburan dan ruang acara terbesar yang membuatnya terkenal di kalangan orang yang hidup di dunia malam mewah. Lalu Goria pun kembali membantah kalau sebenarnya bisnis orang tua MJ itu sangat mencurigakan. Apalagi MJ sendiri selalu diikuti pengawal layaknya seorang mafia. Nah, yang ketiga adalah Kevin yang berasal dari anggota tertua di Thailand. Atau bisa dibilang keluarganya ini adalah anggota bangsawan plus pejabat tinggi di pemerintahan yang juga memiliki bisnis ekspor-impor berbagai barang. Nah, sekali lagi Goria pun membantah kalau sebenarnya Kevin hanyalah pria mesum karena terkenal sebagai seorang playboy yang tidur dengan banyak wanita. Lalu yang terakhir adalah Ren, yang merupakan pewaris pusat kesehatan nomor 1 di Thailand. Dan dari ketiga orang lainnya, Ren ini terlihat berbeda karena pendiam, misterius, dan juga lebih mandiri. Dan hal ini pun dibenarkan oleh Goria karena tak mampu untuk membantah framing Ren yang memang benar beredar di internet tersebut. Hingga kedua rekannya menganggap jangan-jangan Goria ini menyukai Ren.
Keluarga Gorea sangat mendukung pendidikan anaknya karena mereka berpikir sekolah anaknya seperti apa yang dikatakan orang dari luar. Padahal Gorea sendiri agak merasa tertekan karena pada kenyataannya sekolah mereka tidak seperti yang diketahui orang luar. Dan jalan satu-satunya agar Gorea bisa bertahan di sekolah itu sampai lulus adalah tetap diam dan tidak mencari banyak masalah. Dan hal ini juga disepakati dengan teman barunya Hana. Nah, tapi jalan damai tersebut langsung tercoreng. Hana yang jalan di kantin membawa banyak makanan tidak sengaja menabrak Time dan menumpahkan makanan itu di pakaian juga sepatunya. Time pun langsung marah walaupun Hana mengatakan akan melakukan apapun untuknya. Dan siswa lain malah mengkomporinya kalau sebaiknya Hana menjilat sepatu Time yang kotor sampai bersih. Dan mendengar hal keterlaluan itu membuat Gorea tak tahan dan menegur Time agar memaafkan Hana saja. Dan Time pun memaafkannya juga langsung pergi dari tempat itu. Walaupun terlihat baik-baik saja, nyatanya Time malah memberikan kartu merah di loker Gorea, yang itu berarti Gorea akan menjadi target perundungan satu sekolah. Gorea pun bersembunyi dari mulai di UKS sampai belakang sekolah, namun sayang ia tetap ketahuan dan dibully fisik habis-habisan. Nah, Hana sendiri yang sebelumnya ditolong, malah terlihat tidak memperdulikan Gorea, sampai Gorea harus disiram air kotor oleh murid lainnya. Dan karena menunggu waktu pulang sekolah, Gorea pun memutuskan bersembunyi di atap gedung, yang ternyata di sana juga terdapat Ren. Ren yang baik ini melindunginya dari kejaran murid lain dan membiarkannya tetap berada di atap gedung. Nah, dalam persembunyian ini Gorea melihat sebuah lukisan, di mana ternyata dalam pertemuan sebelumnya tanpa ia ketahui Ren melukis dirinya. Sampai malam hari Gorea bersembunyi di atap, dan saat dia hendak pulang mengambil kembali barang di loker, ternyata murid suruhan Time menculiknya. Ia dibawa ke gudang olahraga untuk disiksa. Namun sekali lagi untunglah ada Ren datang menolong karena ia yang tidur di gudang tersebut merasa terganggu. Nah, permasalahan tidak berhenti sampai di situ karena pasti murid-murid jahat menunggunya di luar. Sampai akhirnya Ren berinisiatif membuat sprinkler pendeteksi kebakaran menyala agar Gorea bisa keluar dengan aman. Nah, lalu esok malamnya dalam pestanya Time memarahi anak buahnya karena telah gagal menghukum Gorea sebelumnya. Ia tidak terima walaupun anak buahnya ini sudah menjelaskan kalau Ren telah menolong Gorea. Nah, kedua temannya yang lain, MJ dan Kevin, juga mendukung niat Ren karena menurut mereka Time sudah keterlaluan. Kartu merah yang biasa diberikan kepada murid pria malah kini diberikan kepada seorang wanita, yang tentu mereka berdua juga tidak tega. Nah, tapi mereka juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Time karena mereka juga mengerti apa yang terjadi pada diri Time, di mana hal terburuk yang dialaminya atau dialami orang dari kalangan atas adalah tekanan dari berbagai pihak, di mana mereka harus dituntut untuk sempurna, yang padahal itu malah menyiksa dalam diri mereka sendiri. Gorea yang sebelumnya bertengkar dengan ibunya karena ia tidak mau sekolah akibat dirundung, sedangkan ibunya memaksanya untuk sekolah hanya karena agar anaknya mendapatkan jodoh orang kaya, membuat Gorea sangat kecewa. Tapi ayah dan adiknya berusaha membujuknya, apalagi ibunya diam-diam memberikan hadiah sepatu untuk Gorea hasil tabungan ibunya beberapa bulan. Dan hal ini pun membuat Gorea kembali semangat untuk masuk sekolah, ya walaupun niat ini juga didukung karena rasa sukanya kepada Ren. Lalu esok harinya di sekolah Gorea merasa senang, karena pagi itu sudah tidak ada kartu merah lagi di lokernya. Tapi semua itu hanya tipuan, karena sepatu barunya yang baru saja dibersihkan, ditendang dan dibawa murid lainnya menuju Time yang sudah menunggunya. Dan Time pun mengambil sepatu itu, merobek dan juga membuangnya ke tempat sampah. Namun Gorea mengambil kembali sepatu rusak itu, karena ia mengingat sepatu itu adalah hasil tabungan ibunya yang susah payah dikumpulkan. Dan ketika Time hendak merundungnya kembali, tiba-tiba Gorea menendangnya hingga jatuh, dan Gorea memintanya untuk berhenti merundungnya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, sekarang kita bahas sedikit pada episode 1 ini, yang menurut Mimin, F4 versi Thailand kembali atau berkiblat pada F4 versi Taiwan yang zaman-zamannya Tomingse atau Wacalai gitu. Ingat gak kalian? Yang tua pasti tahu lah ya. Tua. Nah, ini didasari dari animasi penutup dan juga poster bertemakan hamparan rumput dan juga langit malam bertabur bintang, di mana ini menjadi ciri khas F4 Taiwan zaman bahala, ya kan? Lalu konsep dari MJ sendiri yang mengikat rambutnya, ini mirip dengan Mezuo ketika itu yang memang kerap kali mengikat rambutnya seperti itu. Nah, gimana menurut kalian? Lalu untuk segi ceritanya sendiri kurang lebih tidak jauh berbeda dari versi-versi yang lainnya, seperti misalnya sahabat Gorea yang bernama Ganing.
Di awal sudah diberikan clue kalau dia begitu tertarik dan antusias kepada Kevin di saat temannya menceritakan tentang Kevin. Nah, ini mirip seperti versi Korea, di mana memang Gaul, teman dari tokoh utama wanita dan juga Kim Bum pada akhirnya saling mencintai. Nah, setelah kita tahu pasti semua karakter 80% akan sama, jelas Mimin akan memberikan warning atau peringatan. Siapkan hati kalian dan jangan baper buat penggemar Ren di sini ya. Karena sudah tercium bau-bau sad boy jagain jodoh orang, layaknya Wachelai dan juga Jiho. Ya Lord. Oke, sebelum menutup video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Channel pamit. See you sahabat Mincapedia.